Di daratan tiba-tiba muncul angka misterius dan orang-orang yakin kalau angkanya jadi 0, dunia bakal kiamat. Angkanya tuh muncul di sebuah sekolah di Jepang, tersusun dari meja-meja kelas. Awalnya guru ini ngira ada murid yang iseng, jadi dia amatin kan di sekolah. Pas jam 12 malam tiba-tiba dia pingsan dan paginya angka di luar udah berubah. Setiap hari angkanya terus berkurang sampai jadi berita heboh di TV. Bahkan para reporter yang pengen tahu kenapa angka itu bisa muncul juga selalu aja pingsan di tengah malam. Dan besoknya angkanya selalu makin kecil. Dicoba rekam pakai kamera percuma, kameranya mati pas jam 12 malam dan paginya angka udah berubah. Pas di angka 2 orang-orang panik kabur ke luar negeri, pemerintah nyiapin pasukan tentara. Sampai pas angkanya udah 0, si pak guru tadi datang ke sekolah kan. Dia heran kok nggak terjadi apa-apa, nggak ada kiamat. Jadi dia lari ke tengah dan pas jam 12 malam mejanya berterbangan guys, dan ada satu yang nimpuk dia sampai pingsan. Paginya dia kebangun lah, angkanya jadi -1 guys. Kayaknya sih nggak jadi kiamat ya, itu cuma prank dari yang di atas sengaja nyusun-nyusun angka biar manusia pada panik ngira dunia bakal kiamat. Aduh, cerita apaan ya ini? Setiap ada ujian, cewek ini selalu dapat 100 guys, padahal jawabnya ngasal. Pas ada pertanyaan siapa Perdana Menteri Jepang, dia nggak tahu kan, dia iseng aja nulis nama pacarnya. Nilainya tetap 100, tiba-tiba pacarnya beneran jadi Perdana Menteri. Jadi awalnya cewek ini bikin permohonan dengan ngelempar koin. Dia pengen nilai ujiannya dapat 100 terus. Dan terkabul guys, apapun jawaban ujiannya bakal kejadian beneran di dunia nyata. Gawatnya pas ujian matematika, dia disuruh ngitung ketinggian menara kan nih. Cewek ini jawab asal lagi, nilainya 100 tapi menara di luar jadi goyang. Di ujian berikutnya, cewek ini udah takut salah jawab lagi, dunia bisa kacau. Jadi dia buru-buru beresin ujian, terus pergi ke kuil waktu itu lagi. Dia mau ngambil koin permohonannya, gak jadi deh minta nilai 100. Sialnya dia gagal ngambil balik koin itu, dan pak guru udah keburu meriksa jawabannya. Seperti biasa dia dikasih 100. Setelahnya penduduk seluruh dunia mendadak hilang dong guys. Jadi ternyata cewek ini nggak sadar kalau ada soal di halaman belakang yang nanyain berapa jumlah penduduk dunia. Karena jawabannya kosong, ya di kenyataan beneran deh. Dunia jadi kosong, nggak ada penduduk sama sekali. Aduh, gimana ya ini? Cowok ibu ini kaget banget karena di dinding kamarnya tiba-tiba muncul kepala cewek cantik. Dia kira cewek itu dari tetangga sebelah kan, jadi diam-diam dia nyelinap masuk nih buat ngecek. Dinding tetangganya sih utuh, jadi tuh cewek muncul dari mana dong? Ya tapi cowok ini gak mau pusing. Lumayan kan ada kepala cewek cakep nempel di dinding. Ya udah dia kasih makan, minum, didandanin jadi waifu. Cowok ibu ini pengen nyium dong, tapi si cewek dinding gak mau. Si cowok jadi marah, dia hancurin tuh temboknya. Dia pengen ngeluarin cewek itu. Ini tetangga di sebelah panik dong, temboknya dihancurin. Dia langsung nelfon polisi. Dan si wibu kaget banget karena dia lihat cewek itu cuma kepala melayang doang guys, gak ada badannya. Sampai akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Dan pulang-pulang temboknya udah dibenerin kan. Cowok ini panik karena cewek itu ngilang. Lebih kagetnya dia dikasih tahu kalau di kamarnya tuh gak ada kepala cewek. Itu cuma karena dia halu banget aja saking pengennya punya waifu. Aduh, mana nih yang wibu, jangan begini ya. Emak-emak ini selalu ngerasa kedinginan. Bahkan pas ngeliat air mendidih, dia malah pengen nyemplungin tangannya dong. Pas dibawain teh anget, dia pegang gelasnya, malah berubah jadi es teh dong nih, jadi dingin. Terus pas makan di restoran mie sama keluarganya, pemiliknya bilang, siapapun yang bisa ngabisin mie panas ini dalam 5 menit, bisa makan di situ gratis seumur hidup. Harusnya nggak mungkin kan, karena ini panas banget sampai berasap. Nggak pernah ada yang berhasil. Tapi si emak dengan gampangnya langsung nyeruput mie panas itu. Dia nggak ngerasa panas, malah dingin. Lama-lama suami dan anaknya jadi takut karena ngerasa ibu ini aneh. Dia jadi sedih dan ngerasa dirinya nggak berharga. Sampai tiba-tiba dia ngeliat ada gedung yang kebakaran. Emak-emak dingin ini jadi pahlawan, bisa nyelamatin bocil yang kejebak di tengah api. Tapi di saat dia ngerasa sedikit bahagia, ternyata ini semua cuma hayalannya aja. Jadi sebenarnya pas kerja dia kejebak di ruangan pendingin. Wanita ini udah teriak, tapi ya nggak kedengeran. Jadi yang tadi tubuhnya dingin itu ternyata cuma halusinasi di saat tubuhnya lemah sebelum dia meninggal. Di masa depan orang jomblo bisa beli kaleng ajaib yang kalau dituangin di dalam air bakal jadi pacar instan. Awalnya cowok ini heran, tetangganya kok punya cewek banyak banget. Sampai pas dia lihat sampah tetangganya ada banyak bekas kaleng pink gini. Kebetulan keselip guys, ada satu kaleng yang belum dibuka, masih utuh. Ya udah dia bawa pulang dan dicoba di rumah. Bener guys, muncul cewek dong nih. Setelahnya mereka ngabisin waktu bersama, jadi kayak pasangan kekasih. Sampai suatu hari cowok ini nemuin di badan cewek itu ada tanggal expirednya guys, dia bakal menghilang. Si cewek juga nggak sengaja nemuin CD petunjuk dan jadi tahu kalau dia ini cuma pacar kaleng. Dia jadi sedih dan pergi. Bersamaan dengan itu pacar aslinya cowok ini pulang. Ternyata dia udah punya pacar. Dan tanpa cowok ini tahu, sebenarnya dia juga cuma pacar kaleng. Ya, tapi dia kejar cinta sejatinya guys, cewek itu. Mereka berdua akhirnya ketemu lagi. Sebelum akhirnya ya sama-sama menghilang karena udah expired. Bocil cewek ini kena lemparan bola. Tiba-tiba mukanya copot. Dia panik banget dong mau ngambil mukanya yang jatuh, tapi nggak bisa. Untung ternyata mukanya balik lagi guys. Bocil ini langsung sadar, mungkin tadi dia halu kali ya. Tapi tetap aja dia jadi kebiasaan megangin muka mulu, takut copot. Sampai suatu hari pas pulang
pulang sekolah, bocil ini sadar ada kakek berbaju hitam yang ngamatin dia. Kakek itu ngedeket kayak mau ngambil wajahnya. Bocil ini ketakutan. Dia berhasil kabur, tapi di malam hari seluruh tubuhnya tiba-tiba udah keikat. Dan si kakek muncul lagi dong, lagi-lagi kayak mau nyopot mukanya. Jadi ternyata bocil ini emang sebenarnya bukan manusia guys, dia robot. Kakek ini datang buat ngebetulin wajah bocil robot itu yang mau lepas. Sebenarnya bocil ini udah lama meninggal dan orang tuanya ngegantiin dia sama robot. Ingatannya tentang muka copot itu juga dihapus dan bocil ini kembali ceria seperti biasa. Dia nggak pernah tahu kalau sebenarnya dia robot bukan manusia. Cowok ini dikutuk gara-gara nggak ngasih tempat duduknya ke nenek ini guys pas di kereta. Dia jadi ngulangin hari itu lagi. Dan kalau nggak ngasih tempat duduknya ya dia bakal ngulangin hari itu terus. Ya udah kali ini dia kasihin deh tempat duduknya. Tapi di jalan dia ketemu lagi sama emak-emak yang jatuhin sepeda. Karena pura-pura nggak lihat dan nggak nolongin, cowok ini dikutuk lagi. Nah akhirnya si cowok jadi selalu berbuat baik guys biar nggak dikutuk. Dia bantuin pasangannya berantem, gendong kakek-kakek, ngambilin balon bocil. Dan malam itu dia udah janjian ketemu kan sama pacarnya. Ada lagi dong nih bocil yang kejebak di tengah kebakaran. Dan cowok ini tetap berbuat baik lagi guys. Dia mau nyelamatin bocil itu. Sampai akhirnya dia udah datang. Ya walau berantakan sih. Pacarnya malah bilang dia mau putus karena mau nikah sama cowok lain. Ya padahal dia udah berbuat baik seharian, tapi malah disakitin gini. Inilah guys awal-awal orang baik berubah jadi jahat. Tapi ternyata semua ini cuma mimpi. Kalian tahu gak parfum paling wangi di dunia dibuatnya ternyata dari ingus monster. Jadi wanita ini terdampar di sebuah pulau kosong, tapi ternyata ada monster yang tinggal di situ. Dia dikejar. Ternyata monsternya baik guys. Dia cuma mau ngobatin luka di kaki wanita ini pakai ingusnya, tapi ajaib langsung sembuh. Monster itu bahkan bantuin wanita ini ngambil buah-buahan untuk dimakan. Pokoknya mereka jadi bestie deh. Beruntung besoknya wanita ini ngeliat ada kapal lewat. Dia ngasih tanda biar dijemput. Berhasil guys, tapi bestie monsternya ngilang. Pas nyampe rumah wanita ini nyium kok selendangnya wangi banget. Padahal ini bekas kena ingus monster itu. Kebetulan dia punya perusahaan parfum guys. Dia pengen bikin parfum yang wanginya persis kayak gitu. Tapi nggak bisa, dia butuh ingus monster itu. Ya udah dia balik lagi kan ke pulau itu. Si monster udah seneng ketemu sahabatnya. Padahal sih cuma mau diambil ingusnya aja. Dan parfum ingus itu jadi yang paling wangi di dunia guys. Wanita ini harus balik lagi ke pulau itu kan. Dia malah nemuin monsternya udah meninggal. Nah tapi perusahaannya tetap bisa jualan parfum itu. Karena si bos udah ngoperasi hidungnya sendiri jadi hidung monster itu. Biar bisa produksi ingus sendiri setiap waktu. Manusia bakal dibayar 150 miliar kalau mau makan makanan anjing, guling-guling kayak anjing. Dan harus ngegonggong juga, nggak boleh ngomong bahasa manusia. Kalian mau gak? Karena butuh uang, cowok ini mau kan? Dia dan orang-orang lainnya dipakein topeng anjing. Ada satu cewek yang melanggar aturan ngomong bahasa manusia. Dia langsung dihukum dong, diubah jadi anjing beneran. Ngerinya makanan anjing itu bikin ketagihan banget guys. Perusahaan itu bikin manusia jadi nurut kayak anjing beneran. Dan bakal ngelakuin apapun supaya dikasih makan terus. Nah tapi cowok ini nggak mau. Diam-diam dia nggak makan makanan anjingnya. Selain dia ada juga nih satu cewek yang diam-diam nyolong apel. Mereka jadi makanin apel aja, nggak makan makanan anjing. Sialnya ketahuan sama bosnya. Si cowok dihukum, diubah jadi anjing. Si cewek yang sedih akhirnya nyari kesempatan buat ngebawa kabur cowok yang udah jadi anjing itu. Ketahuan, tapi pinter banget guys. Cewek ini ngelemparin makanan anjing itu di tubuh bosnya. Dan manusia-manusia topeng anjing ini suka banget kan sama makanan itu. Ya bosnya jadi ikut dimakan. Mereka akhirnya bisa kabur. Cowok ini kaget banget pas tahu kalau ibunya ternyata bukan manusia tapi robot. Bahkan setelah dia amatin, ayahnya, bosnya, orang-orang di sekitarnya tuh semuanya robot juga. Udah gitu aneh banget. Kemarin kan robot ibunya rusak nih. Tiba-tiba ada petugas yang datang dan ibunya balik normal lagi. Tapi ya tetap aja itu tuh robot. Cowok ini nyeritain semuanya ke pacarnya kan. Dia kira manusia, ternyata robot juga. Nah cowok ini nemuin sebuah iklan. Jadi di masa depan ada perusahaan yang bisa bikin manusia asli tertidur dan bisa bebas ngelakuin apapun di dunia mimpi. Mau jadi orang kaya bisa, jadi superhero juga bisa. Sementara posisinya di dunia nyata bakal digantiin sama robot yang benar-benar mirip kayak manusia asli. Enak kan manusia bisa mimpi indah biar robot aja yang kerja. Cowok ini dipaksa buat nyobain, tapi ya dia nggak mau. Untung ceweknya muncul dan ngajakin cowok ini pulang aja jadi manusia normal. Setelahnya karir cowok ini sukses, dia mau nikah sama pacarnya. Dia kira kehidupan indah ini beneran kan? Padahal dia juga lagi dipakein alat itu. Jadi ya ini semua cuma mimpi indahnya. Gara-gara makan buah ungu ajaib, pria ini berubah jadi manusia karet guys. Badannya kayak bola yang bisa mental, tangannya juga jadi melar panjang. Awalnya susah dipercaya, tapi pas diperiksa sama dokter, bener guys, tubuh pria ini udah berubah jadi 100% karet. Nah tiba-tiba ini ada suster cantik yang katanya mau ngerawat dia kan. Ternyata diem-diem itu utusan bos mafia jahat yang mau nyingkirin pria ini pakai aliran listrik. Ya tapi karena badannya karet, aliran listrik yang nggak mempan. Pria ini awalnya masih ngira dia halu, apalagi pas ngeliat tokoh Luffy One Piece ini keluar dong dari TV. Sampai pas pipinya ditarik, baru deh
dan dia sadar kalau ini semua nyata. Dengan kekuatan karetnya, pria ini langsung nemuin musuhnya, si bos mafia jahat. Walau diserang pakai peluru, nggak mempan nih guys, mental semua pas kena tubuh karetnya. Pria ini jadi kuat banget. Si bos mafia nggak nyerah, dia mau nyerang pakai bom. Si Luffy muncul. Bos mafia itu langsung ditinju aja pakai tangan karetnya, mental deh tuh. Musuhnya berhasil dikalahin pakai kekuatan karet mereka guys. Nah, kalau kalian mau nggak punya kekuatan karet gini juga? Cewek ini lagi di pemakaman ibunya, tapi dia kaget banget karena batu nisan makamnya malah namanya sendiri, bukan nama ibunya. Dan gak jauh dari situ ada orang yang bawa mobil derek kan. Dia nggak sengaja kena rokok dan dereknya jadi hilang kendali, nimpa cewek itu sampai meninggal. Itu di jam 4.45 ya guys, dan tiba-tiba aja cewek ini kebangun lagi. Dia ngulangin kejadian yang sama, tapi kali ini dia kabur kan supaya nggak ketimpa. Dia malah ketemu sama tukang bunga psikopat dan dia ditusuk guys, lagi-lagi meninggal di jam yang sama, 4.45. Gak lama dia kebangun lagi, ngulangin hal yang sama lagi. Selalu aja meninggal di jam 4.45, tapi abis itu kebangun lagi. Nah guys, sebenarnya itu cuma halusinasinya aja. Cewek ini lagi terbaring koma di rumah sakit. Waktu itu dia kecelakaan sama ibunya. Sayangnya si ibu meninggal, tapi dia selamat, cuma koma. Dan di jam 4.45 sebenarnya rumah sakit udah mau nyerah, nyopot semua alat pengobatannya karena dianggap gak bakal bangun lagi. Ada keajaiban guys, cewek itu bangun dong. Dia akhirnya selamat dari kematian. Di masa depan orang cantik harus bayar pajak mahal guys. Yang tampangnya jelek sih nggak usah bayar. Biasanya cewek cantik kan enak ya, kalau bikin salah nggak dimarahin, lagi jalan ditawarin jadi model. Sampai tiba-tiba pemerintah ngasih aturan cewek cantik harus bayar pajak lebih mahal. Soalnya kan hidupnya lebih enak. Karena kecantikannya, cewek ini harus bayar pajak 20% nih. Tiba-tiba di kantornya ada cewek yang pajaknya 25%. Berarti lebih cantik kan? Dia nggak mau kalah saing, langsung workout, perawatan. Sampai pajak kecantikannya jadi 30%. Dia udah bangga nih karena lebih cantik. Ternyata cewek cantik saingannya aja malah operasi plastik jadi jelek biar nggak bayar pajak karena duitnya udah habis. Nah, cewek ini juga baru sadar gara-gara pajaknya mahal, tabungannya juga udah habis. Akhirnya dia dandan pura-pura jelek guys, dan berhasil. Mesin pendeteksinya aja sampai error gara-gara tampangnya terlalu jelek. Dia udah seneng kan gak bayar pajak ya, tapi lama-lama ketahuan juga guys kalau dia sebenarnya cantik. Karena curang dia jadi masuk penjara. Aduh, mending jadi orang jelek apa cakep guys menurut kalian? Coba komen. Ada mesin cuci ajaib yang bisa ngabulin permintaan apapun guys. Minta duit bisa, minta pacar juga bisa. Jadi pas laundry baju, cowok ini aus. Dia bilang pengen minum. Tiba-tiba keluar minuman kaleng dari mesin cuci ini. Dan muncul kakek sakti yang bilang kalau mesin ini bisa ngeluarin apapun, tapi bakal hilang dalam sehari. Cowok ini sebenarnya nggak percaya, tapi dia coba aja minta duit. Beneran keluar guys. Seneng kan? Dan karena udah lama jomblo, cowok ini akhirnya minta pacar. Bisa dong guys, dia akhirnya punya ayang nih. Tapi yang keluar dari mesin itu cuma bakal bertahan 1 hari kan, abis itu hilang. Cowok ini tapi malah seneng. Ya udah, dia jadi bisa ganti pacar baru tiap hari. Tapi cowok ini nggak sadar kalau sebenarnya ada satu cewek yang suka sama dia. Diam-diam merhatiin, bahkan diikutin kan sampai ke tempat laundry. Di situ cewek ini bilang coba aja cowok itu jadi pacarnya, dia bakal seneng banget. Lah permintaannya dikabulin juga sama mesin cuci ini. Si cowok keluar dari situ. Ya tapi panik dong, karena yang keluar dari mesin ini cuma bakal bertahan sehari kan. Gimana tuh ya? Tapi kalau ada mesin cuci ajaib ini, kalian pengen ngeluarin apa guys? Coba komen. Cewek ini tiba-tiba nemuin boneka kelinci pink yang bisa bicara. Bonekanya bisa hidup. Cuma dia yang bisa ngeliat kelinci pink itu. Dia sampai konsultasi ke dokter dan katanya itu sih teman imajinasi, nggak apa-apa lah, nggak bahaya. Setelahnya ya udah, hari-hari cewek ini jadi selalu ditemenin sama si kelinci pink kan. Nah tapi pas cewek ini lagi deket sama seorang cowok, si kelinci pink kayak nggak suka guys. Kunci rumahnya aja sampai diumpetin di kaleng biskuit biar cewek ini nggak bisa ngedate. Ya tapi cewek ini udah bucin banget kan sama cowok itu. Si kelinci pink sampai kesel, ngamuk-ngamuk. Cewek ini udah nggak sanggup. Dia teriak minta kelinci pink itu pergi aja dari hidupnya. Dan si kelinci pink beneran menghilang guys. Gak lama setelahnya cewek ini baru tahu kalau cowoknya itu bukan orang baik. Untungnya si kelinci pink masih bisa muncul dan bantu cewek ini nyelamatin diri. Tiba-tiba cewek ini nemuin foto masa kecilnya. Dia baru ingat kalau kakaknya udah meninggal dulu selalu megang boneka kelinci pink itu. Jadi boneka itu tuh arwah si kakak yang mau ngejagain dia. Walau akhirnya boneka kelinci itu menghilang karena tugasnya udah selesai, cewek ini tetap bisa ngerasain keberadaan kakaknya yang pasti selalu ada ngejagain dia. Ada sebuah mitos, katanya siapapun yang lihat foto pria botak ini nantinya bakal diteror sama pria itu. Pokoknya ngeri banget. Awalnya cewek ini tiba-tiba dikirimin foto pria serem itu kan. Begitu ikut ngeliat, ini temennya langsung panik. Dia percaya sama mitos itu, langsung lari pulang. Pas nyampe rumah, cewek ini nanyain keadaan temennya tadi kan. Cewek itu lagi kedengeran ketakutan karena katanya dia beneran didatengin pria di foto itu. Cewek ini awalnya gak percaya.
Sampai pas dia buka jendela, pria botak itu udah ada di situ dong. Bahkan bisa nembus masuk. Cewek ini langsung panik, berusaha nyelamatin diri. Untung dia punya setruman gitu kan, dikenain ke pria serem itu. Langsung gak sadarkan diri. Ngerinya muncul lagi guys, pria yang sama. Dari balik pintu, dari balik jendela. Jadi ternyata mitosnya benar. Siapapun yang ngelihat foto pria itu bakal diteror habis-habisan. Sampai akhirnya gak selamat. Wanita ini tiba-tiba aja kebangun di sebuah peti yang terkunci guys. Dia udah teriak-teriak minta dibukain, tapi nggak ada yang nolongin. Ngeri banget, dia dikerubutin binatang. Bahkan karena petinya sempit, dia jadi kehabisan napas. Untungnya di situ ada handphone, dia langsung cepet-cepet nelpon polisi. Masalahnya dia terkunci di dalam peti yang dia nggak tahu kan lokasinya di mana. Polisi butuh waktu buat ngecek lokasi GPS-nya. Wanita ini disuruh nunggu, tapi dia panik karena baterai handphonenya juga udah mau habis. Polisi akhirnya berhasil ngelacak titik lokasinya, tapi peti itu dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Padahal wanita ini udah teriak, malah handphonenya udah mati. Dia nggak bisa minta tolong siapa-siapa lagi. Di saat putus asa, tiba-tiba petinya kebuka guys. Dia ngeliat cahaya. Nah tapi sebenarnya wanita ini bukan terkurung di peti. Dia ini lagi koma di rumah sakit, nggak sadarkan diri. Dan yang tadi itu semuanya cuma hayalan yang dia rasain karena dalam keadaan nggak sadar. Cahaya yang dia lihat itu ya pas dokternya lagi ngecek matanya. Sedihnya wanita ini masih terbaring koma, makanya dia ngerasa terkurung di dalam peti itu. Ibu ini tiba-tiba punya kemampuan ajaib guys. Dia bisa ngeliat angka kepintaran seseorang. Makin tinggi angkanya berarti makin pinter. Kayak ini nih cowok jenius yang angkanya 700-an. Beda kan sama anjing yang angkanya 0. Anaknya sendiri angkanya 200-an guys. Tapi pas dia ngobrol sama si pinter, angkanya nambah. Kalau bergaul sama orang pinter bakal makin pinter. Dan tiap anaknya belajar, dikasih makanan bergizi, angka kepintarannya nambah terus. Si ibu semangat banget pengen anaknya makin pinter biar jadi juara sekolah. Sampai pas angkanya udah 500-an, sebenarnya udah cukup pinter kan nih. Ibunya tetap maksa dia belajar terus. Bahkan dia nggak dibolehin main gitar favoritnya lagi. Karena kalau main-main yang ada angkanya bakal berkurang. Anaknya tapi jadi stres guys, sampai banting-banting, nyukur rambut, walau angkanya makin naik. Sampai tiba-tiba si ibu ngeliat anak lain yang jatuh sakit karena kebanyakan belajar. Dia langsung keinget anaknya. Sekarang cowok ini dibolehin ngelakuin hobinya main musik. Walau angka kepintarannya berkurang, tapi si ibu ngerasa bahagia ngeliat anaknya juga bahagia. Kalau kalian buka kiriman paket, hati-hati guys. Wanita ini dapat kiriman paket yang ternyata isinya jebakan tajam. Pergelangan tangannya langsung kepotong. Untung suaminya ini dokter bedah yang paling hebat di kota itu. Tangan si istri jadi bisa disambung lagi. Ya, tapi istrinya ini masih trauma kan, masih sedih. Apalagi tangan sambungannya ini tiba-tiba suka kerasa sakit. Makanya si suami akhirnya ngasih hadiah sebuah gelang yang cantik banget buat tutupin bekas sambungan tangan itu dan biar istrinya juga jadi seneng. Anehnya di malam hari, istrinya ini suka nggak sadar ngambil gunting, kadang juga ngambil pisau dan berusaha nyerang suaminya. Wanita ini ngerasa ada yang salah sama tangannya, sampai akhirnya malah terungkap yang sebenarnya. Suaminya ternyata dokter psikopat jahat guys. Sebelumnya dia udah menghabisi seorang korban yang tangannya ternyata disambung ke tangan istrinya. Karena dokter psikopat ini penasaran aja sama kemampuannya. Bisa nggak sih nyambungin tangan ke badan orang yang berbeda? Dan yang ngirim kotak jebakan itu sebenarnya suaminya sendiri. Tapi wanita ini kayak dapet kekuatan sampai akhirnya tangan sambungannya itu bisa menghabisi dan ngalahin si suami psikopat. Cowok ini nemu minuman ajaib yang bisa bikin dia ingat semua tulisan di buku guys. Dia jadi pinter banget. Jadi di kelas biasanya dia tuh selalu ranking 2. Nah cowok ini pengen dong jadi juara 1. Dia sampai pakai cara curang, pakai contekan. Hampir ketahuan. Untung ada temennya yang manggil si pak guru. Contekannya dia telan, aman tuh. Sampai tiba-tiba dia nemuin kaleng minuman ajaib. Dan anehnya pas dia baca buku pelajaran, kok memorinya bisa langsung ingat itu semua. Dia jadi bisa ngerjain ujian dengan mudah dan selalu dapat nilai sempurna. Setiap mau ujian dia selalu minum itu dulu kan biar bisa inget pelajaran. Tapi anehnya dia jadi lupa sama hal-hal lain. Dia mulai lupa nama temen-temennya. Ya, tapi dia tetap pakai minuman ajaib itu terus supaya nilai ujiannya bagus. Padahal ternyata setiap minum itu memori lamanya tuh bakal kehapus guys. Cowok ini bahkan sampai lupa sama dirinya sendiri. Dia lupa namanya siapa, tinggal di mana. Dia kehilangan seluruh memorinya sampai akhirnya dia juga menghilang entah kemana. Cewek ini nyobain aplikasi yang bisa bikin foto jadi ada hantunya guys. Kayak ada kan tuh di jendela. Dia ketagihan sama aplikasi itu. Dicobain di kantor, di rumah. Sampai pas malam aplikasi itu munculin notifikasi update yang katanya bisa ngubah orang yang difoto jadi hantu. Sambil setengah ngantuk dia okein tuh aplikasinya di update. Besoknya cewek ini iseng kan motoin teman kantornya, bosnya, sampai orang random, bahkan pacarnya juga dia foto pakai aplikasi itu. Katanya keren kan, cowoknya difoto jadi kayak hantu beneran. Sampai cewek ini dapat kabar kalau temennya, bosnya, pokoknya orang-orang yang dia foto jadi pada meninggal beneran guys. Dia langsung panik mau ngapus foto pacarnya tapi nggak bisa, aplikasinya error. Cewek ini langsung lari nyusul. Beruntung pacarnya itu masih hidup. Tiba-tiba ada truk lewat tapi nggak kena guys. Dikira udah tenang, ternyata dari atas ada besi yang jatuh. Pacarnya yang mau ngelindungin ya jadi nggak selamat. Setelah kejadian itu cewek ini jadi kacau banget. Dan pas dia buka aplikasi horornya, dia bisa ngeliat pacarnya.
Akhirnya cewek ini mutusin buat foto selfie supaya bisa jadi hantu juga dan bersama lagi sama pacarnya itu. Pria ini bingung karena tiba-tiba semua orang gak bisa ngeliat dia. Sampai akhirnya setelah keliling seharian, dia ketemu nih sama satu orang yang bisa ngeliat dia. Karena ternyata orang itu nasibnya sama guys, dia gak kelihatan juga di mata orang lain. Nah mereka jadi kepikiran, kalau gak kelihatan enak kali ya bisa ngitipin cewek. Pria ini malah mikir lebih seru ngerampok bank kali, karena mereka kan gak kelihatan, gak bakal ketahuan. Akhirnya beneran dong mereka ke bank dan bisa santuy ngambilin uang nih, gak ada yang sadar. Di luar rencana, sial banget guys, di bank itu malah muncul perampok beneran yang jadi marah karena uang di bank itu udah pada hilang. Perampok itu nembakin senjatanya dan kebetulan kena ke pria ini karena dia gak kelihatan kan. Pria satunya mau sesuatu jadi pahlawan, dia mau nyerang perampok itu dengan wujud yang gak kelihatan. Sialnya di saat itu keadaan kembali normal dong, orang-orang bisa ngeliat dia. Ya jadi ketahuan kalau dia ngerampok bank itu duluan, ditangkap polisi deh. Cewek ini tiba-tiba bisa nelpon ayahnya yang udah meninggal. Awalnya dia cuma acting pura-pura nelpon ayahnya biar gak diganggu orang iseng kan. Tapi cowok genit ini tahu dia cuma pura-pura, handphonenya direbut. Sampai tiba-tiba cowok ini kayak ngomong sama seseorang di telepon, terus minta maaf dan langsung pergi. Akhirnya dia tanya kan, katanya cowok itu ngedengar suara ayahnya cewek ini yang bilang kalau si ayah tuh polisi, jadi jangan macem-macem. Cewek ini heran kok bisa tahu ayahnya beneran polisi. Ya tapi si ayah udah meninggal dari 10 tahun lalu. Setelahnya cewek ini selalu nyoba nelpon ayahnya lagi tapi nggak pernah ada suara. Anehnya orang lain bisa guys teleponan sama ayahnya, cuma dia yang nggak bisa. Dan tiap orang ternyata cuma punya kesempatan satu kali buat ngobrol sama si ayah, abis itu nggak bisa lagi. Cewek ini akhirnya ngasih kesempatan ibunya buat bicara sama almarhum ayahnya. Ajaibnya pas si ibu nyerahin handphone itu ke cewek ini, dia baru bisa ngedenger suara ayahnya yang udah meninggal itu. Si ayah pesan supaya cewek ini bahagia dan janji bakal selalu ngejagain dari atas. Sampai akhirnya suara si ayah perlahan menghilang, gak kedengeran lagi. Cewek ini udah gak bisa bicara di telepon sama ayahnya lagi, tapi dia tahu kalau si ayah bakal selalu ada di dekatnya. Cowok ini punya pil ajaib yang kalau diminum dia bakal pindah ke masa depan. Awalnya dia minum karena pusing, tiba-tiba ajaib, dia jadi pindah ke 1 hari setelahnya. Bener aja, pas dicek dari tanggal 7 berubah jadi tanggal 8. Tiap pacarnya ngomel, dia minum aja tuh pilnya. Jadi skip 1 hari kan guys, pacarnya udah gak ngomel lagi. Pas takut mau tes daftar kerja, dia minum lagi pilnya dan langsung pindah ke hari besoknya. Tiba-tiba aja dia udah diterima. Setiap ngalamin masalah, cowok ini jadi selalu minum pil itu guys, biar pindah aja ke hari besoknya, dia gak mau pusing. Sampai suatu hari dia kaget banget karena dia bukan loncat 1 hari kayak biasanya, tapi loncat 10 tahun. Wajahnya udah tua, bahkan di rumahnya ada bocil kan nih, yang ternyata ini tuh anaknya. Dia bingung banget. Dan pas lihat foto, ternyata dia udah nikah sama pacarnya itu. Tadinya sekarang si istri ternyata udah meninggal guys. Dia kehilangan masa mudanya, kehilangan orang yang dia sayang. Cowok ini nyesel banget udah ngelompatin banyak waktu, tapi semua udah terlambat, gak bisa kembali lagi. Cewek ini lagi moto pasien di rumah sakit. Tiba-tiba muncul sosok berbaju hitam di hasil fotonya, padahal harusnya nggak ada. Dan besoknya pasien ibu-ibu yang dia foto itu meninggal dong. Setelahnya ada lagi nih pasien bocil sama kakek-kakek yang minta tolong difotoin. Lagi-lagi sosok pria misterius itu muncul di foto, padahal aslinya nggak ada. Pas nyari info di internet, katanya mungkin aja itu tuh malaikat pencabut nyawa guys. Cewek ini langsung ngecek, katanya kakek kemarin udah dipulangin dan sehat-sehat aja tuh. Tapi pas dia foto bocil ini, pria misterius itu ada dong. Jadi kayaknya bocil ini mau diambil nyawanya. Dia berusaha ngelindungin bocil itu, tapi kemanapun mereka sembunyi, pria pencabut nyawa itu selalu muncul di kamera. Karena kasihan sama si bocil, cewek ini asal ngomong, biar dia aja yang dicabut nyawanya, jangan bocil ini masih kecil. Setelahnya gak terjadi apa-apa, tapi besoknya cewek ini mulai ngalamin teror di rumahnya, dan ya nyawanya beneran diambil ngegantiin bocil itu. Pria ini kaget banget pas pulang lihat istrinya udah tergeletak di lantai guys. Dia kira istrinya beneran meninggal, ternyata cuma prank, si istri cuma pura-pura. Nah tapi setelah itu istrinya makin aneh-aneh aja nih ngepranknya. Pura-pura dimakan buaya, pura-pura ketembak panah, diserang alien, jadi vampir, jadi mumi. Istrinya sampai beli alat-alat prank banyak banget. Dan suaminya kan yang buang-buangin. Tetangganya ketakutan pas ngeliat alat-alat prank itu. Ada pisau segala kan. Pria ini sampai dikira psikopat, padahal itu cuma alat prank. Suaminya jadi kesel karena istrinya udah bikin tetangga salah paham. Dia jadi malu. Sampai si istri akhirnya ngejelasin kalau dia tuh dulu terpukul banget waktu ayahnya tiba-tiba meninggal karena sakit. Dan wanita ini takut kalau penyakit ayahnya menurun guys. Dia takut kalau nanti tiba-tiba meninggal juga, pasti suaminya bakal sedih kayak yang dia rasain dulu. Makanya dia selalu ngeprank biar suaminya terbiasa kalau nanti tiba-tiba dia meninggal beneran. Suaminya akhirnya ngerti alasan istrinya ini. Tapi besoknya si istri malah nemuin suaminya yang meninggal. Untungnya ternyata itu cuma prank juga guys. Emak-emak ini nemu telur emas ajaib dan jadi kayak mendadak guys, jadi banyak uang. Awalnya dia beli telur biasa di supermarket.
ada satu yang retak dan dalamnya malah kelihatan berkilauan. Itu telur emas. Ya udah disimpan di kulkas kan nih. Ajaib, setelahnya si ibu jadi beruntung, jadi menang undian. Dia jadi punya uang banyak. Emak-emak ini yakin kalau telur emasnya yang bikin hoki. Nah, tapi dia jadi takut kalau telur itu sampai hilang. Sampai malam si ibu nggak bisa tidur. Dia heboh sendiri takut anak atau suaminya nyuri telur emasnya. Dia sampai sembunyi bawa telur itu di dalam lemari. Tiba-tiba ada manusia kepala ayam yang berusaha ngambil telur itu, guys. Ibu ini berusaha ngelawan sampai akhirnya manusia ayam itu jatuh dan meninggal. Nah, anaknya yang ketakutan ternyata udah manggil polisi. Sebelum dibawa, si ibu baru sadar ternyata selama ini cuma halu. Yang tadi bukan manusia ayam, tapi suaminya sendiri. Yang sebenarnya bukan mau ngambil telur, tapi mau nenangin istrinya. Bahkan uang banyak yang si ibu lihat ternyata cuma tumpukan koran, guys. Jadi telur emas itu bukan bikin hoki, tapi bikin halu. Dan sialnya efek telur itu malah pindah ke anaknya, yang sekarang jadi halu gara-gara telur emas. Ada gadis setengah manusia, setengah kuda nih guys. Karena ibunya manusia, tapi ayahnya kuda. Dia jadi punya kepala kuda, badannya manusia, dan ngomongnya bahasa manusia juga. Dan cewek kuda ini sebenarnya jatuh cinta sama satu cowok manusia. Tapi ya dia insecure kan sama penampilannya. Dia rasa gak bakal mungkin deh ada manusia yang suka sama dia. Sampai ternyata ada dong guys, satu cowok yang nyatain cinta ke cewek kepala kuda ini. Dia gak percaya. Tiba-tiba cowok itu nekat langsung nyium dia dong. Cewek kuda ini akhirnya bilang dia baru bakal percaya kalau cowok itu berhasil ngumpulin 999 daun keberuntungan yang sebenarnya susah banget buat didapetin. Setelahnya si cowok lama gak pernah kelihatan lagi. Cewek kepala kuda ini jadi sedih sampai tiba-tiba si cowok datang. Dia bawain 999 daun keberuntungan buat buktiin rasa cintanya. Perasaannya tulus dan cintanya akhirnya diterima. Ini yang namanya jodoh gak mandang fisik kali ya. Di negara ini orang-orang makan banyak banget karena yang gemuk bakal dianggap cakep dan yang kurus bakal dianggap jelek. Bahkan nilai di sekolah ditentuin dari berat badan, guys. Bocil cowok ini dipuji-puji karena dia yang berat badannya paling tinggi di kelas. Nah, tapi bocil ini beda, guys. Menurut dia, kurus itu lebih cakep daripada gemuk. Makanya dia naksir sama bocil cewek yang paling kurus di kelas, yang padahal sering dibully karena kurus. Pas dewasa, cowok itu malah gak mau jadi gemuk. Ya, tapi karena kurus, dia dianggap jelek sekarang. Susah dapat kerja, mau jualan juga gak laku. Bocil cewek yang dulu kurus, sekarang malah jadi gemuk dan jadi artis paling ngetop di negara itu. Suatu hari mereka ketemu lagi, tapi ternyata si cewek sakit, guys. Karena dia selalu minum obat penggemuk, makan juga sembarangan. Cowok ini berusaha ngeyakinin, mau kurus ataupun gemuk, cewek ini tetap cantik, yang penting sehat. Dan perlahan, cewek ini akhirnya mulai nurunin berat badannya untuk kesehatan. Walau orang lain jadi nganggep dia jelek, nggak bisa jadi artis lagi, tapi di mata cowok ini tetap dia yang paling cantik. Di masa depan, manusia bisa pakai kacamata yang bisa ngeliat jumlah harta setiap orang. Nah, ada satu cowok yang hartanya sedikit. Karena udah lama jomblo, dia lagi nyari jodoh kan nih. Dia ditawarin kenalan sama cewek-cewek yang jumlah hartanya nggak jauh beda sama dia. Ya, tapi menurut dia tampang mereka kurang cantik. Cowok ini mau jodoh yang good looking. Dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama cewek cantik ini. Tapi cewek itu ternyata sultan, guys, anaknya bos. Pas banget cewek itu tiba-tiba diserang penculik. Cowok ini langsung maju nolongin, walau akhirnya dia masuk rumah sakit. Di kesempatan itu, cowok ini nyatain perasaannya kalau dia naksir. Ya, tapi pas tahu kalau cowok ini hartanya sedikit, si cewek nggak mau. Nah, tapi dia nggak nyerah, guys. Dia selalu ngedeketin cewek ini bertahun-tahun. Sampai akhirnya si cewek lulu dan mereka nikah. Setelahnya si cowok jadi bos di perusahaan cewek itu. Bukannya bersyukur, dia malah naksir lagi sama sekretaris kantornya dong nih, jadi selingkuh. Dia udah sombong, ngerasa paling hebat. Sampai tiba-tiba aja dia kena serangan jantung, guys, dan dia langsung meninggal. Cowok ini nemu website ajaib yang bisa ngasih tahu masa depan, guys. Nah, tapi tiap dia buka website itu selama 6 detik, umurnya bakal berkurang 1 hari. Karena penasaran, cowok ini nyoba nanyain soal ujiannya besok. Bener guys, besoknya dia lihat soalnya persis kayak yang dikasih tahu website ajaib itu. Ya udah, dia pakai lagi aja websitenya buat masang taruhan bola. Dia jadi bisa tahu duluan kan siapa yang bakal menang. Walau tiap buka website itu umurnya bakal berkurang, cowok ini tetap tenang aja karena kan berkurangnya cuma dikit. Jadi dia pakai lagi aja nih buat tahu nomor lotre yang bakal menang undian kan. Berhasil lagi guys, dia menangin uang yang banyak. Udah seneng jadi kaya, dia jadi gak hati-hati sama mobil yang lewat. Jadi ketabrak, tapi ternyata gak apa-apa guys, dia masih selamat. Tapi gak lama setelahnya, dia mendadak sesak napas. Dan kali ini nyawanya beneran udah habis, langsung meninggal. Cowok ini gak sadar, ternyata dia tuh lupa nge-close website ajaib itu dari kemarin. Makanya waktu hidupnya jadi terus berkurang, sampai akhirnya bener-bener habis dan meninggal. Karena selalu ngerasa dirinya gak berguna, cewek ini tiba-tiba aja berubah jadi kursi kayu. Jadi cewek ini punya pacar yang kerjaannya sukses, populer. Sementara dia pengangguran guys, dia udah berusaha cari kerja tapi gak dapet-dapet. Makanya dia jadi ngerasa gak berguna. Sampai tiba-tiba pas lagi jalan aneh banget, kakinya berubah jadi kayu. Bahkan perlahan seluruh tubuhnya berubah jadi kayu dan dia jadi kursi. Sepanjang hari orang-orang gak ada yang peduli sama kursi kayu itu. Dia semakin ngerasa gak berarti. Ada kakek-kakek yang mau ngebawa kursi itu tapi mau dijual dong. Dia gak mau dan berhasil kabur. Sampai akhirnya ada satu
cowok yang beneran tertarik sama kursi kayu itu. Dia bawa pulang dan kursinya bener-bener dirawat guys, selalu dielap dan kursinya kepake banget. Pas cowok ini kerja, pas lagi latihan musik juga dia selalu duduk di kursi itu. Pada akhirnya dia malah betah dan senang berubah jadi kursi karena sekarang dia bisa berguna bagi orang lain. Karena wajahnya, cewek ini selalu dihina. Bahkan ibunya, kakaknya selalu jahatin dia, dibilang kayak monster. Nah, di sekolah dia tuh naksir sama satu cowok yang ganteng nih. Cowok itu juga baik, gak pernah ngehina penampilannya. Ya, tapi tiba-tiba cowok ganteng itu punya pacar yang cantik. Karena gak bisa milikin si cowok, cewek ini nekat naruh racun di minumannya. Untung aja si cowok masih bisa diselamatin guys. Setelahnya cewek ini nekat. Dia sampai ngambil duit orang tuanya buat operasi plastik. Dia akhirnya jadi cantik banget, sampai pria-pria pada ngantri. Awalnya dia gak mau jatuh cinta lagi guys, karena takut kalau nanti dia nikah, punya anak, wajah anaknya bakal kayak dia dulu. Sampai suatu hari dia ketemu lagi sama cinta pertamanya yang gak bisa dia lupain itu. Mereka jadi deket. Pria ini awalnya gak tahu siapa wanita ini. Sampai akhirnya dia tahu kalau wanita ini yang dulu jahat, pernah racunin dia. Bahkan sekarang nipu pakai penampilan yang baru. Wanita itu diracun juga dong guys. Tapi di saat sekarat, bukannya nyari pertolongan, dia malah berusaha nyari pose yang slay supaya dia bisa meninggal dalam keadaan cantik. Aduh, ngeri ya.